أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah, pada kesempatan majelis ilmu yang diadakan di malam Jumat ini berarti sudah pertemuan kelima nggih Bapak Ibu nggih. Ini kebetulan sama saya baru pertama kali nggih, jadwalnya paling akhir. Kan pertama itu kalau salah kali Pak Kasman nggih. Baru Pak Romadi, kemudian ada Ustadz Ansori, Ustadz Tasya yang terakhir nggih minggu kemarin. Ini alhamdulillah jatah saya pas malam Jumat Pahing nggih. Ini pas pertama kali. Insyaallah nanti untuk malam-malam Kamis berikutnya yang pas jatahnya malam Jumat berikutnya yang pas kejatahan saya yang mengisi kita akan bersama-sama membahas dari kitab Arba'in Nawawi ya. Seperti namanya Arba'in niku artinya kawan doso ya, dalam bahasa Arab. Nawawi niku asma penulisnya yaitu Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi rahimahullahu taala. Yang kita sering dengar yaitu yang kitab yang paling populer di Indonesia adalah Riyadhus Shalihin ya. Ini kan salah satu kitab yang paling populer di Indonesia, sering dibaca di masjid-masjid. Nah, untuk Arba'in Nawawi ini itu hanya isinya itu 40 hadis ya, seperti namanya. Cek. Seperti namanya, isinya itu adalah 42 hadis yang memang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Dan ini hadis ini adalah salah satu hadis-hadis yang paling sahih ya, yang benar-benar terjamin kualitasnya. Dan di dalam hadis ini disampaikan beberapa pokok-pokok dalam agama Islam. Nanti yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas hadis nomor 1, yaitu mengenai niat. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Hafs itu kunyahnya, atau kunyah itu kalau dalam Indonesia nama panggilan. Ini nama panggilannya Umar bin Khattab itu adalah Abu Hafs karena anak beliau namanya Hafsah, dinamakan Abu Hafs. Ia berkata bahwa ia telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Bahwa sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa yang hijrahnya itu karena mencari dunia, aw imra'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu kepada yang ia tuju.
Hadis diriwayatkan oleh Bukhari nomor pertama dan oleh Muslim nomor 1907. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, di hadis yang pertama ini Imam Nawawi rahimahullah taala menyampaikan sebuah hadis yang membahas mengenai pentingnya niat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh dua kitab sahih, kitab Bukhari dan Muslim. Jadi ini hadis yang sahihnya paling sahih. Jadi kalau dalam ajaran Islam itu kan paling utama itu kan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir. Kemudian bawahnya itu hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu apa? Hadis mutawatir itu hadis yang sangat populer, ya, yang saking disampaikan oleh banyak orang, di mana orang-orang ini itu tidak mungkin berbohong, ya, karena saking banyaknya. Mirip seperti Al-Quran. Karena Al-Quran itu disampaikan oleh jutaan orang, di mana jutaan orang ini tidak mungkin sepakat untuk berbohong. Nah, inilah kenapa kok kalau Al-Quran itu tidak ditanyakan sanadnya. Nah, di bawah hadis mutawatir itu ada hadis sahih, dan kitab sahih itu yang paling sahih menurut para ulama itu adalah Sahih Bukhari. Itu kitab sahih yang paling sahih. Tingkatnya itu pas di bawah Al-Quran. Nah, bawahnya baru kitab Sahih Muslim. Kenapa kok dua kitab ini dinamakan kitab sahih? Karena ya dua-duanya ini isinya itu hanya hadis sahih atau minimalnya hasan. Jadi tidak ada hadis lemah apalagi hadis palsu. Makanya kalau kok ada hadis disampaikan di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim itu sudah pasti kebenarannya. Ya, sudah tidak usah diragukan lagi. Apalagi kalau disampaikan di duanya, di Sahih Bukhari ada, di Sahih Muslim ada. Ini berarti sudah terjamin keasliannya. Makanya kalau ada ada hadis yang diriwayatkan di kitab Sahih, dua sahih ini di Bukhari dan Muslim itu ada istilahnya namanya mutafakun alaih. Artinya itu disepakati atasnya. Jadi semua ulama itu sudah sepakat atas kesahihan hadis tersebut. Tidak lagi diperdebatkan atau diperhitungkan. Maka hadis ini tadi ya diriwayatkan di Bukhari dan Muslim menunjukkan betapa sahihnya dari hadis ini. Nah, kemudian di dalam hadis ini disampaikan mengenai niat. Pentingnya untuk berniat baik di dalam ibadah maupun di dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan para ulama mengatakan bahwa hadis ini merupakan salah satu hadis pokok di dalam Islam. Bahkan dikatakan sebagai sepertiga dari ajaran Islam. Sepertiganya dari apa? Bahwa dikatakan di dalam Islam itu ada 3 pokok, ya, 3 hadis yang menjadi dasar ajaran Islam. Yang pertama adalah hadis niat, yang tadi innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Yang kedua adalah hadis tentang bid'ah. Ini nanti yang akan dibahas di nomor 5 ya, hadis nomor 5 di kitab Arba'in ini, yaitu barang siapa yang melaksanakan atau mengikuti sesuatu yang tidak ada tuntunannya maka akan tertolak. Dan yang ketiga adalah hadis tentang halal haram. Itu nanti hadis nomor 6. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Ini sudah lengkap ini. Pertama membahas tentang ibadah hati, kemudian ibadah yang sifatnya amaliyah, dan yang ketiga tentang muamalah. Kemudian faedah selanjutnya adalah bahwa yang namanya niat itu, kenapa kok niat itu penting? Karena setiap amalan itu pasti didahului dengan niat. Semua perbuatan itu pasti ada niatnya. Kita sedang duduk di sini pasti ada. Kita duduk mau apa? Kita jalan itu ada tujuannya. Kita datang ke masjid ini ada
tujuannya. Ada yang karena mau ngaji, ada yang karena mau nongkrong, ada yang karena mau snack misalkan gitu. Jadi setiap perbuatan itu pasti ada tujuannya, ada niatnya. Kalau kok ada amalan yang tidak ada niatnya, itu pasti amalannya orang gila atau amalnya orang tidur. Kan kalau orang tidur yang misalnya ngigau, nah itu kan nggak ada niat, gitu. Ngigau kemudian mukulin orang gitu, gitu. Atau misalnya orang gila kemudian kok tadi misalnya telanjang atau nggak sholat, nah, maka seperti ini ya tidak berniat. Makanya kalau orang yang gila atau orang yang pingsan atau tidak sadar, itu dikatakan oleh Rasulullah rufi'al kolam. Kolam catatan itu diangkat. Karena tidak ada niatnya, ya, tidak ada tujuannya, di bawah kesadaran, tidak berdasarkan akalnya atau kesadarannya, maka tidak dicatat oleh malaikat. Kemudian faedah yang ketiga, bahwa di dalam hadis ini disampaikan bahwa innamal a'malu binniyat. Ya, setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Maka ketika Allah memberikan pahala, yaitu sesuai dengan niat pelakunya. Kalau dia ikhlas, beribadah itu memang karena Allah, ya Allah akan memberikan pahalanya. Tapi kok ketika dia beribadah, dia riya, dia sum'ah, ingin dipuji, ya, atau ingin mendapatkan dunia, ya maka amalannya tidak akan diterima. Karena itu ketika kita mau melakukan segala amalan, perhatikanlah niat kita. Pastikan bahwa ketika kita mau beribadah, niat kita sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Maka para ulama mengajarkan kepada kita, karena saking ingin menjaga niatnya supaya benar-benar ikhlas, maka kalau orang-orang salaf zaman dahulu itu kalau amalan itu biasanya sering disembunyikan. Kalau sedekah sembunyi-sembunyi, sholat malam tidak ada yang ingin tahu. Bahkan kalau misalnya puasa gitu, ya, ada seorang ulama itu kalau misalkan puasa kan dikasih bekal, ya. Dikasih bekal oleh istrinya, itu tetap dibawa. Ya nanti ketika sampai di pasar dikasihin sama orang lain. Supaya apa? Supaya tidak ketahuan bahwa dia itu sedang berpuasa. Kenapa kok sembunyi-sembunyi seperti itu? Tadi supaya menjaga keikhlasan mereka. Beda sama orang sekarang yang mohon maaf, kadang-kadang itu baru ibadah sedikit sudah langsung pamer. Baru ngaji sekali langsung update status. Baru sholat malam langsung update Facebook. Ngaji cekrek, Mas. Wah, ini alhamdulillah sudah mengaji. Padahal baru pertama kali. Lagi sholat malam-malam, upload di share di WA, bismillah, yuk kita sholat bareng. Kan banyak yang seperti ini, yang mohon maaf, dia itu kayak mohon maaf, kesannya mau ngajak ibadah tapi ada unsur pamernya itu. Dia pengen bilang bahwa ini loh, lihat saya orangnya sudah beribadah, sudah tahajud, sudah ngaji, sudah rajin ke masjid. Kalau misalkan contohnya lagi ini, mohon maaf nih, orang-orang Indonesia itu sering, kalau misalkan yang sedang umroh itu di Masjidil Haram itu bukannya berdoa, bukannya malah dzikir, malah foto. Selfie ya ada yang selfie, ada yang foto grup gitu, Jadi ketika tawaf itu bukannya malah dzikir, berdoa, malah direkam. Ya mungkin kalau untuk dokumentasi betul napa-napa,
Kalau ini kan agen umroh, agen travel, ini sedang ada dokumentasi untuk rombongannya. Tapi kan ya tetap jangan terus. Mosok yang harusnya buat zikir malah buat rekaman. Kadang-kadang sengaja bikin pose. Oh, ini saya pengen foto ketika berdoa. Oh ya, masang pose baru di foto. Akhirnya diupload ke WhatsApp, Instagram. Ingin pamer sama yang lain. Kadang-kadang malah ketika di foto kelihatannya posisinya sedang berdoa. Ternyata fotonya sudah selesai, doanya juga sudah selesai. Jadi doanya itu cuma buat pose foto tok, nggak buat doa beneran. Nah, seperti ini kan malah bahaya. Nah, karena itu ketika ini menjadi peringatan bagi kita nih supaya berhati-hati. Terutama ketika posting di media sosial. Kenapa? Karena tadi khawatirnya ya, karena ketika diposting kemudian ada pujian-pujian, ada rasa ingin pamer, ada rasa ingin sombong, itu akan mengikis rasa keikhlasan kita. Kemudian makna yang lain dari kalimat ini ya, bahwa balasan itu sesuai dengan niatnya. Ini kalau misalkan ya, kita itu kadang ketika beramal itu kadang salah sasaran. Contohnya bagaimana? Ini seperti yang Rasulullah kisahkan. Jadi ada dua sahabat, yakni ayah dan anak. Anaknya itu namanya Ma'an, ayahnya namanya Yazid. Nah, ayahnya ini si Yazid radhiyallahu anhu ini suatu hari ingin bersedekah. Ya, bersedekah di masjid. Nah, bersedekahnya dengan apa? Dia itu meninggalkan beberapa dinar ditaruh di depan masjid. Niatnya kalau ini ada yang mengambil, berarti buat sedekah yang mengambil. Siapa yang mau silakan diambil. Nah, ketika dia pulang dari masjid, nah anaknya si Ma'an itu datang bawa beberapa dinar. Kemudian dia cerita sama bapaknya, "Pak, ini loh, saya itu dapat beberapa dinar dari masjid, ada orang yang ngasih sedekah." Nah, si bapaknya baru sadar, "Loh, Le, itu kan uang yang saya taruh tadi. Ini tuh buat orang lain, bukan buat kamu. Ini niatnya itu saya mau sedekahkan untuk orang lain." Nah, terus bagaimana ini, Pak? Kan Ma'annya jadi bingung kan, ya? Akhirnya Yazid sama Ma'an itu datang kepada Rasulullah. Rasulullah, ini ada seperti ini, bagaimana? Ini kan si Yazid itu kan mau sedekah, tapi malah sedekahnya itu diambil sama anaknya. Maka Rasulullah bersabda, "Laka ma nawaita ya Yazid," bahwa wahai Yazid, ayahnya tadi, bagimu itu pahala seperti yang engkau niatkan. Walaka ma ahatta ya Ma'an, dan Ma'an, maka bagimu itu seperti apa yang kamu ambil. Maksudnya apa? Bahwa wahai Yazid, ya karena kamu niatnya itu sedekah, walau ternyata jatuhnya itu bukan untuk orang yang sesuai, karena kan sedekah harusnya untuk orang yang membutuhkan, bukan kepada anaknya. Tapi karena sudah niatnya yang benar, maka dapat pahala sesuai dengan niatnya. Ya kalau yang Ma'an, ya sudah nggak apa, karena kamu sudah ambil, silahkan diambil, tidak apa-apa, tidak harus dikembalikan. Maka syama'ah rahimani wa rahimakumullah, nah ini menjadi contoh pelajaran bagi kita. Karena kadang-kadang kita mendapati ketika kita sedekah, kita memberikan bantuan, kadang-kadang yang diberi itu salah sasaran. Contohnya, misalkan ketika kita lihat di jalan, ada pengemis, kakinya buntung dua-duanya, minta-minta di jalan. Ini diberi atau tidak, Pak? Diberi apa betul? Nih seperti ini? Diberi? Diberi ya? Nah, diberi ya apa? Akhirnya kan diberi. Kita beri, misalnya berapa? 2.000 atau 5.000 lah, nggak apa.
Nah, ternyata ketika kita pulang ada yang cerita, wah Mas, itu tuh loh pengemis yang kemarin yang kamu beri itu uang yang diberikan itu bukan buat makan, malah buat foya-foya. Kadang dia itu mabuk-mabukan, kadang main PSK. Nah kan seperti kan bagaimana? Apakah pahala kita gugur atau tidak? Maka berdasarkan hadis tadi, ya walaupun uang yang kita sedekahkan itu ternyata tadi tidak buat sedekah, malah tadi buat berbuat maksiat, kita tetap dapat pahala sedekahnya. Jadi ketika kita memberi, mau pemberian kita itu buat apa? Mau buat yang baikkah, buat makan atau malah buat foya-foya, pahalanya kita tetap dapat. Selama kita belum tahu, nggih. Beda lagi kalau misalnya kita sudah tahu, kemudian kita tetap memberi, nah itu lain cerita. Kalau misalnya kita belum tahu dan ternyata ada kejadian seperti itu, maka insya Allah pahalanya tetap utuh, tidak berkurang. Nah, kemudian ada kasus yang lain. Nah, ini diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah itu pernah bersabda, maka ada suatu kelompok yang hendak menyerang Ka'bah. Kemudian setelah dekat, Allah benamkan semuanya, ya. Semua pasukan itu Allah benamkan sampai tidak ada yang bersisa. Maka Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kan di pasukan itu ada yang memang sukarela, ada yang dipaksa, mungkin ada yang cuma lewat, ya tidak ada hubungannya dengan pasukan tersebut. Lalu bagaimana? Maka kata Rasulullah, semuanya tetap dibenamkan, tetap ditenggelamkan ke dalam bumi, tapi nanti ketika di akhirat akan dibangkitkan sesuai niatnya. Maksudnya apa? Bahwa kita tahu kadang-kadang ketika suatu kaum itu maksiatnya terlalu merajalela, ya, kejahatannya terlalu menyebar di mana-mana, kadang-kadang Allah akan menurunkan bencana alam berupa bakaran, tanah longsor, banjir, yang dimana banjir itu ketika bencana alam itu ketika menyerang maka semuanya akan kena. Kan nggak ada nggih Pak nggih, banjir yang kena cuma orang yang maksiat toh, kan tidak nggih. Baik yang ahli ibadah maupun ahli maksiat semuanya tetap kena. Kalau mati ya mati semua. Nah, maka seperti bagaimana? Ya tadi, ya tetap semuanya itu tadi dapat tadi ya kena bencana, tapi nanti kalau memang meninggal maka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya tadi. Maka kalau orang fasik ya ketika dibangkitkan akan dijatuhi hukuman. Tapi kalau orang yang soleh ya ketika dibangkitkan akan mendapatkan pahala tadi. Bahwa walaupun secara lahiriahnya, ya secara di dunianya kelihatannya kok nasibnya sama-sama kena bencana, ya, sama-sama kena hukuman, tapi kalau bagi orang yang fasik, bencana itu adalah sebagai azab. Kalau sebagai orang yang mukmin, orang yang soleh, maka bencana itu sebagai sebuah cobaan. Dan Allah akan memberikan balasan sesuai dengan niatnya atau perilakunya masing-masing. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka ketika kita membahas niat, apa sih niat itu sebenarnya? Maka kalau secara bahasa, niat itu artinya adalah kehendak, keinginan. Makanya disebut dengan niat itu adalah amalan hati. Keinginan hati untuk melakukan sesuatu, itulah yang disebut sebagai niat. Makanya kalau suatu amalan, kan setiap amalan itu kan syaratnya ada niat, gitu. Kita mau sholat harus ada niat, kita mau puasa itu harus ada niat, mau zakat, mau baca Quran, mau i'tikaf, semua ibadah harus ada niatnya. Nah, tapi niatnya itu cukup di dalam hati saja. Makanya kalau diucapkan bagaimana? Boleh atau tidak? Maka beberapa ulama mengatakan boleh, tidak masalah kalau mau diucapkan. Tapi
yang cukup yang kalau Rasulullah itu biasanya niat hanya di dalam hati. Dan tidak ada riwayat yang mengatakan Rasulullah itu pernah melafadzkan niat pakai nawaitu, usolli, dan ucapan-ucapan yang lain itu tidak pernah diajarkan Rasulullah. Itu hanya diajarkan oleh ulama-ulama yang belakangan ya, karena ingin tadi memperkuat niat bagi seseorang. Nah, ini boleh dikerjakan atau tidak? Boleh, kalau mau diucapkan tidak masalah selama kita tidak menganggap bahwa ucapan itu termasuk rukun. Kan ada orang yang kalau tidak diucapkan maka ibadahnya batal, niatnya tidak sah, maka seperti ini yang tidak boleh. Kalau sekedar mengucapkan nggak apa. Jadi kalau mau sholat bilang usolli, tapi jangan ampun teriak-teriak Maksudnya jangan sampai keras-keras sampai mengganggu yang sebelahnya, itu nggak boleh. Kalau misalkan pelan saja, usolli sholatal fajri, usolli sholatal isya, itu tidak apa-apa untuk diri sendiri. Tapi kalau tetap mau di dalam hati saja, maka itu juga tidak masalah. Cukup di dalam hati itu juga tidak masalah. Tidak usah sampai diucapkan. Nah, ini pengecualiannya adalah niat haji dan umroh. Kalau untuk haji dan umroh, maka niatnya ini dijaharkan. Kenapa? Karena sebagai syiar. Dan ini memang dilaksanakan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah itu mau umroh atau mau haji, itu ada niat yang dilafadzkan. Itu labbaik Allahumma umrotan. Itu kalau mau umroh, atau labbaik Allahumma ajlan hajan ya. Kalau mau haji. Kemudian faedah selanjutnya yaitu macam-macam dari niat. Dan niat itu ada dua macam Yang pertama adalah pada siapakah amalan itu ditujukan. Ketika kita berbuat amalan, nah ini hatinya, itu amalan ini buat siapa sih? Kita mau beramal itu untuk siapa sih? Ketika kita ngaji, ketika kita sholat, itu untuk siapa sih? Untuk Allah kah? Atau untuk selain Allah? Kalau kita ikhlas, berarti harus karena Allah. Kalau kepada selain Allah, berarti maksudnya ke riya. Dan yang kedua adalah niat amalannya. Maksudnya apa? Kita itu mau beramal seperti apa? Amalan apa yang kita mau lakukan? Nah, ini punya dua fungsi. Yang pertama adalah membedakan antara adat dan ibadah. Antara kebiasaan dan ibadah. Contohnya antara mandi pagi sama mandi junub. Kan sama-sama mandi Sama-sama membersihkan tubuh. Maka mana yang membedakan antara mandi pagi yang sebuah kebiasaan dan mandi junub yang ibadah? Yang membedakan tadi adalah niatnya. Ini juga bisa kita pakai untuk kegiatan yang lain, untuk kegiatan yang mubah. Contohnya apa? Tidur. Mana tidur yang nilainya tidur saja, tidak ada pahalanya, ada tidur yang bisa dapat pahala. Jadi kita sama-sama tidur, sama-sama istirahat, tapi ada istirahatnya yang sudah istirahat tidak ada nilainya, ada istirahat yang ketika istirahat itu bisa mendapatkan pahala. Dengan apa? Dengan mengubah niat kita. Misalnya ketika kita tidur, ya Allah, saya niatkan tidur ini supaya badan saya sehat, supaya bisa kuat beribadah. Maka tidur itu bisa bernilai pahala. Ketika kita makan, ya Allah, saya niatkan ketika saya makan ini supaya bisa sholat, supaya ketika mencari nafkah itu kuat. Maka makannya itu bisa bernilai pahala. Ketika kita bekerja, ya Allah, pekerjaan ini saya lakukan karena ingin mencari ridho-Mu, karena ingin menunaikan kewajiban saya untuk memenuhi nafkah keluarga. Maka kegiatan-kegiatan yang awalnya itu mubah,
ya. Mubah itu kan berarti tidak ada pahala, juga tidak ada dosanya. Dengan kita hanya merubah niat kita, itu bisa mengubah yang mubah itu menjadi sebuah ibadah. Inilah salah satu keutamaan pentingnya dari niat. Dan yang kedua, ya, adalah niat itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Karena ibadah itu kan kadang-kadang ada yang tata caranya sama, misalkan puasa. Puasa itu kan semua puasa itu caranya sama, tidak makan dari sahur sampai dari fajar sampai maghrib. Tapi kan macam-macam nggih, ada yang puasa Senin, ada yang puasa Daud, ada yang puasa Ramadan, ada yang puasa qadha. Maka yang bisa membedakan apa? Tadi niatnya. Atau sholat. Sholat kan ada yang sholat mirip ya, sholat sunnah 2 rakaat, itu kan macam-macam. Nah, yang membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya adalah tadi dari niatnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian di dalam hadis ini disebutkan ya adalah contoh amalannya yaitu hijrah. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Nah, ini Rasulullah ingin menyampaikan bahwa ya tadi setiap amalan itu kalau dilaksanakan ikhlas karena Allah, ya, karena Allah dan Rasulnya, karena mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, ya maka akan mendapatkan pahala dari Allah, ya, akan mendapatkan ganjaran sesuai yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang ibadahnya itu karena dunia, ya, atau karena wanita atau karena harta, maka yang ia dapatkannya hanya tujuannya itu. Kalau yang karena harta ya hanya akan dapat hartanya. Kalau yang karena ingin dapat wanita ya hanya akan dapat wanitanya. Seperti firman Allah Ta'ala, maka yuridu harta dunia nu'tihi minha. Barang siapa yang menginginkan balasan di dunia, ya, kehidupan dunia, ya Allah akan berikan sebagian. Nah, kenapa kok di sini disebutkan hijrah? Karena memang hijrah ini merupakan salah satu amalan yang sangat penting di dalam Islam. Dan hijrah ini bisa ada dua makna, nih. Yang pertama adalah bahwa hijrah itu berpindah dari negeri kafir, ya negeri di mana Islam itu ditindas, ya Islam itu tidak boleh dilaksanakan, kita tidak boleh pakai hijab, tidak boleh beribadah, tidak boleh mengumandangkan adzan, kemudian pindah ke negeri Islam. Tapi kalau di Indonesia ini ya sudah tidak ada hijrah, gitu. Nah, Indonesia itu kan negeri Islam, gitu. Negeri Islam bukan Pak Neri, Pak? Indonesia negeri Islam atau bukan? Nah, ini mungkin pertanyaannya agak susah dijawab ya, karena mungkin ada orang yang mengatakan, wah, negeri Indonesia kan bukan negeri Islam, soalnya kan nggak pakai landasan syariat. Nah, ini kalau pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang terlalu sempit, karena dia itu mikir yang namanya syariat itu hanya masalah undang-undang, masalah hudud, masalah kisos, padahal syariat itu jauh lebih luas. Yang namanya syariat adalah semua lingkup kehidupan, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari kehidupan pribadi, rumah tangga sampai kehidupan bernegara. Dan kalau Indonesia itu insya Allah itu hampir semuanya syariat itu sudah diterapkan, hanya tinggal masalah kisosnya saja, hukumannya saja. Indonesia sudah zakat sudah diatur, sholat sudah diatur, masalah masjid juga sudah dikasih kebebasan, haji bahkan sudah diatur semua. Nah, kemudian makna yang kedua dari hijrah adalah bahwa hijrah itu berpindah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Nah, ini biasanya yang sering dimaksud oleh ustadz kalau membahas hijrah, ya, bahwa saya sudah berhijrah, kita harus berhijrah. Ini biasanya hijrah yang dimaksud.
Bagaimana kita itu meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan lingkungan yang isinya maksiat menuju ke kebenaran dan ketaatan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka faedah selanjutnya bahwa ketika Rasulullah mengatakan kepada kita bahwa yang namanya ibadah itu adalah harus dilandaskan dengan niat yang ikhlas, harus benar-benar mengharap pahala dari Allah Ta'ala, maka Rasulullah juga mengisyaratkan bahwa yang namanya riya itu adalah suatu yang sangat dilarang. Bahkan yang namanya riya ini adalah salah satu hal yang sangat ditakuti oleh Rasulullah. Kenapa? Karena riya ini adalah maksiat yang sangat tersembunyi. Karena kan kita tidak bisa lihat ya. Bahkan kadang-kadang pelakunya sendiri itu tidak tahu kalau dia itu berbuat riya. Karena kan amalannya adalah amalan hati yang tidak bisa dilihat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah mengingatkan para sahabatnya itu tentang bahayanya Al-Masih Ad-Dajjal, itu Dajjal akan datang di hari kiamat kelak. Lantas beliau bersabda, maukah kukabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih samar bagi kalian menurutku dibandingkan dengan fitnah Dajjal? Maksudnya sesuatu yang bahkan lebih ngeri daripada fitnah Dajjal. Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, apa itu yang lebih tersembunyi, lebih samar dari fitnah Dajjal? Itu adalah syirik khafi, yaitu syirik yang samar, di mana seseorang itu sholat, lalu ia perbagus sholatnya agar dilihat oleh orang lain. Inilah orang yang riya ketika dia beribadah bukan karena mengharap pahala Allah, tapi tadi karena mengharap yang lain, mengharapkan dunia, karena ingin mendapatkan bonus atau mungkin mendapatkan pujian orang, atau mungkin ingin dikira alim. Kadang-kadang ini ada orang misalnya nih, wah ini saya pengen nikah sama ahwat ini, wah ini ahwatnya kayaknya senengnya sama orang yang suka ngaji, akhirnya dia ikut ngaji terus. Kalau ahwatnya ngaji, ikut ngaji bareng supaya terlihat sebagai orang yang sering ikut pengajian. Nah, seperti ini adalah contoh tadi, beribadah bukan karena Allah tapi karena niat yang lain, karena alasan-alasan selain Allah. Dan Rasulullah sebutkan amalan-amalan seperti ini termasuk dalam syirik yang kecil. Jadi kalau syirik kecil itu syirik yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi termasuk dosa yang besar. Karena kan ibadah itu kan harusnya adalah hanya kepada Allah. Ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada ilah. Ilah itu kalau dalam bahasa Arab itu maknanya bukan Tuhan ya. Kalau Tuhan itu kurang pas. Ilah itu maksudnya apa? Ilah itu adalah zat yang berhak disembah. Jadi, tidak ada sesuatu zat yang berhak disembah kecuali Allah. Maknanya adalah semua peribadatan, semua bentuk penyembahan itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau ketika kita riya, ya, ketika kita ke ibadah itu masih ada sedikit pengharapan kepada selain Allah, mengharapkan sesuatu kepada selain Allah, maka ini akan ada sedikit unsur dari syirik tersebut. Karena ibadah yang harusnya kepada Allah, kita belokkan kepada yang selainnya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka di sini Rasulullah menekankan lagi ya, bahwa setiap amalan, nah itu pahalanya juga berbeda-beda. Beda niat itu bisa membedakan pahala yang didapat. Ada yang sama-sama sholat, sama-sama puasa, tapi pahalanya berbeda. Contohnya pahala kita sama sahabat.
Para Rasulullah mengatakan, janganlah kalian mencela sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian itu menginfakkan emas semisal gunung Uhud, emas sebesar gunung. Ini kira-kira ada, kayaknya di dunia ini belum pernah ada orang yang punya emas sebesar itu, nggih Bang. Kan biasa kalau kita emas kan pakai gram-graman nggih modelnya. Nggak ada yang pakai ton-ton. Kalau gunung itu kan udah berapa juta ton itu nggih. Emas sebesar gunung itu. Maka infak yang sebesar ini itu tidak bisa menandingi infak sahabat walaupun hanya 1 mud. 1 mud itu sekitar segenggam tangan. Kalau tangan ngambil barang pakai 2 tangan itu namanya 1 mud. Maka infak kita yang besar itu tidak bisa menandingi infak sahabat yang hanya 1 mud itu. Ini kenapa? Karena beda keimanan kita dengan keimanan sahabat. Sahabat itu imannya jauh lebih besar, niatnya jauh lebih ikhlas. Abdullah bin Mubarak rahimahullah juga pernah mengatakan, ini salah seorang tabi'in, bahwa betapa banyak amalan yang besar itu bisa jadi kecil karena niat. Amalan-amalan yang mungkin kita kira pahalanya besar, contohnya apa? Haji, kurban, misalnya wakaf. Ini kan Pak, amal-amalan yang besar ya, amal-amal yang kelihatan pahalanya itu besar. Tapi amal ini pahalanya bisa menjadi rendah, bisa menjadi kecil karena salah niat, karena dia tidak ikhlas atau karena tadi masih mengharapkan pujian. Tapi kebalikannya juga sama. Betapa banyak amalan yang kecil, yang sepele-sepele, misalnya apa? Zikir sehari-hari, cuma membersihkan halangan dari jalan, sekedar sholat sunnah. Ya mungkin kelihatannya amalan-amalan receh yang kadang sering diremehkan manusia, tapi itu menjadi besar karena niat. Karena dia ikhlas karena Allah, benar-benar tidak ada unsur riyanya, maka pahalanya menjadi besar di sisi Allah Ta'ala. Nah, maka jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu tadi adalah beberapa poin tentang bagaimana pentingnya niat di dalam hidup kita. Bahwa yang namanya niat itu benar-benar harus kita luruskan. Supaya apa? Supaya ibadah kita itu benar-benar dihargai oleh Allah, benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan sedikit membahas ini mengenai beberapa masalah-masalah di dalam niat. Yang pertama adalah mengenai menggabungkan niat ibadah. Contohnya misalkan kita mau masuk masjid habis wudhu pas sholat duhur. Nah ini kan kita bisa 3 sholat ya Bapak Ibu. Ada sholat sunnah wudhu, ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat rawatib. Ini sama-sama 2 rakaat, sama-sama sholat sunnah. Ini boleh digabung atau tidak? Jadi 1 sholat gitu, boleh digabung atau tidak? Boleh tidak Bu? Kira-kira? Boleh. Ya, kalau para ulama mengatakan, ini adalah Syekh As-Sa'di dalam kitab Qawaidul Muhimmah, bahwa seperti ini adalah diperbolehkan. Kaidahnya adalah jika ada 2 ibadah yang jenisnya sama itu maksudnya apa? Ya kalau sholat sama-sama sholat, ya kalau sholat sunnah ya sholat sunnah semua, kalau puasa ya puasa sunnah semua, dan cara pengerjaannya sama, maka boleh dikerjakan salah satunya saja dengan 2 niat. Contohnya bagaimana? Ya tadi kalau misalnya kasus tadi, berarti kita sholatnya cukup 2 rakaat saja, kemudian kita niatkan, ini saya sholat 2 rakaat untuk sholat sunnah wudhu, untuk sholat sunnah rawatib, dan untuk sholat tahiyatul masjid. Maka seperti ini diperbolehkan. Tapi lebih afdal mana? Ya kalau lebih afdal dikerjakan satu-satu. Itu lebih afdal.
Tapi kan kalau waktu iqomahnya lama tidak masalah, sampai 30 menit misalkan ya, itu masih ada waktu untuk sholat dua-duanya, sholat tiga-tiganya. Nah, tapi kalau misalkan kita datang waktu iqomah tinggal 5 menit, kan nggak mungkin mau sholat tiga-tiganya kan tidak cukup waktunya. Nah, ini bisa dimanfaatkan tadi, sholatnya dirapel dengan satu sholat dengan 3 niat. Maka seperti ini diperbolehkan. Nah, maka para ulama mengatakan yang boleh digabungkan itu ibadah yang seperti apa? Adalah ibadah yang sunnah. Kalau ibadah yang wajib, yang ada qodoknya, itu tidak boleh digabungkan. Contohnya apa? Sholat duhur dan asar. Ini kan sama-sama sholat wajib, sama-sama 4 rakaat. Boleh digabungkan enggak? Tidak boleh. Bahkan yang jamak pun kan tidak boleh digabungkan, ya. Sholat duhur dulu baru asar. Tidak boleh kok sholat 4 rakaat, wah ini duhur dan asar. Seperti tidak boleh. Atau contohnya puasa wajib, misalnya puasa Ramadan dengan puasa sunnah itu tidak boleh. Atau misalkan puasa Ramadan dengan puasa nazar atau mengganti puasa itu juga tidak boleh digabung. Kalau yang sunnah-sunnah tadi kayak puasa sunnah, misalkan puasa Senin Kamis, boleh. Misalkan Senin ini pas Senin Kamis, pas Ayyamul Bid, kemudian pas Syawal, ya itu boleh digabung, tidak masalah. Kecuali satu puasa sunnah yang tidak boleh digabung adalah puasa Daud. Nah, kalau sudah puasa Daud itu tidak boleh ditambah dengan puasa-puasa yang lain, karena Rasulullah bersabda kalau sudah puasa Daud ya sudah, tidak boleh ditambah lagi. Maka cara pengerjaannya bagaimana? Nah, yang pertama tadi 2 macam ibadah tadi dilaksanakan sekali, satu saja dilaksanakan dengan 2 niat. Contohnya tadi sholat sunnah, atau misalkan ketika berhadas kita mau mensucikan diri dari hadas kecil dan hadas besar, ya maka cukup hadas besar saja, itu sudah menghapus dua-duanya. Nah, kemudian kalau misalkan ini kasus yang lain adalah, nah ini misalnya ketika kita berjamaah, contohnya sholat berjamaah. Kalau misalkan imam sama makmum beda niat, boleh atau tidak? Misalkan imamnya niat sholat duhur, makmumnya niat sholat asar. Atau misalkan imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Seperti itu boleh atau tidak? Boleh teman-teman kira-kira? Nah, kalau para ulama mengatakan seperti itu tidak masalah. Ini kasusnya seperti apa? Misalkan kita udah selesai sholat, kan sholat sunnah, habis sholat sunnah ba'diyah. Nah, kadang-kadang ada ketika orang datang, ini yang sholat sunnah ba'diyah dikira masih sholat wajib, kemudian ditepuk, diminta jadi imam. Maka seperti ini boleh nggak kita jadi imam? Nah, tidak masalah. Dilanjut saja, suaranya dijaharkan seperti imam biasa. Nah, nanti kalau sudah selesai bagaimana? Kalau misalnya beda rakaat, misalnya kan ketika sholat sunnah itu kan ba'diyah 2 rakaat. Kalau yang wajib itu kan 3 atau 4 rakaat. Nah, nanti makmumnya bagaimana? Ya tinggal menggenapi yang kurang. Kalau misalkan sudah 2 rakaat, berarti nambah 2 rakaat lagi. Cukup seperti itu. Jadi tidak usah, oh ini kan imamnya kok kayaknya sholat sunnah, kemudian dia ngulang dari awal, itu tidak perlu seperti itu. Nah, ini juga contohnya lagi, misalkan ada karena ada orang ini kan dia itu telat, ya masbuk, sholatnya sudah selesai. Kemudian karena ingin mendapatkan pahala jamaah, itu mengajak orang lain, "Bu, saya ditemani jamaah." "Wah mas, saya kan sudah sholat wajib." "Lah bagaimana, boleh nemenin enggak?" "Enggak masalah, ditemani saja."
Tapi nanti sholatnya diniatkan sebagai sholat sunnah. Jadi yang tadi yang ketinggalan itu niatnya sholat wajib, yang nemuni jamaah niatnya sholat sunnah, sholat menemani yang masbuk tadi. Maka seperti ini diperbolehkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, ya, maka semoga hadis ini itu menjadi pembelajaran bagi kita, menjadi pengingat bagi kita bahwa dalam setiap ibadah kita pastikan bahwa niat itu selalu ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan pintar-pintarlah dalam membuat niat. Jadi ketika kita melakukan sebuah ibadah, banyakkanlah niatnya. Misalkan ketika ini ngaji ini, kita bisa niat, ya Allah, ini saya niatkan pertama untuk menuntut ilmu, kedua untuk iktikaf, ketiga untuk silaturahim, keempat yang ngasih makanan untuk sedekah makanan. Ini kan minimal sudah dapat 4 niat. Nanti bisa ditambah lagi. Nah, ini setiap ibadah kita seperti itu. Bahkan setiap aktivitas kita usahakan dimulai dengan niat, ya. Kita niatkan semua aktivitas kita supaya dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Maka sebelum saya tutup, ada pertanyaan terlebih dahulu dari Ibu? Ada? Dari Bapak-bapak? Pertanyaan? Oh, Bapak. Bila makmum yang terlambat, yang sholat cuma 1, itu akan nepuk tangan atau nepuk enggak atau langsung masuk? Oh, makmumnya di tengah atau di sebelah pojok, Pak, ya? Misalnya saya sholat sendiri ada terlambat. Oh, nepuk gitu. Oke. Kalau memang terlambat, ya kalau yang masbuk, setiap ada yang sholat, entah sholat apa, begitu ada yang sholat, kira-kira bisa dijadi imam, langsung ditepuk pundaknya saja, supaya bisa dapat jamaah. Kecuali kalau sudah ada jamaah. Nah, ini yang perlu diperhatikan, gitu. Jadi usahakan jangan membuat jamaah baru ketika sudah ada jamaah yang sholat. Kadang-kadang ada seperti itu. Misalnya sini sudah ada jamaah, tapi karena malas ikut yang baru, bikin jamaah lagi di pojok. Maka seperti ini tidak boleh sebenarnya. Jadi kalau sudah ada jamaah, ya ikut jamaah yang ada, jangan malah membuat jamaah yang baru. Misalnya kok yang masbuk ya ketinggalan, itu sudah ada jamaah, ya ikut jamaah yang sudah ada tadi. Kalau misalkan kok belum ada, ya sudah, itu kan yang lagi sholat, kira-kira siapa yang lagi sholat, kok posisinya pas enak, bisa dijadiin imam. Kan kadang-kadang ada ya, sholatnya ada yang di depan, kan susah kalau mau ditepuk. Atau sholatnya itu di pojok kiri, maksudnya di pojok kanan, berarti di pojok kanan kan, kan makmum harus di kanan, nggak boleh di kiri. Kan nggak bisa ya kalau jadi imam. Ya, nyari yang kira-kira yang enak untuk ditepuk. Nah, kalau sudah, silakan ditepuk pundaknya, langsung posisi jadi makmum. Nah, yang ditepuk juga langsung, berarti ketika ditepuk, oh ini saya jadi imam, bacaannya langsung dijaharkan kalau yang sholat malam. Kalau yang sholat yang siang, ya berarti bacaan gerakannya ya, takbirnya yang dijaharkan. Betul ya, Pak? Mungkin ada lagi terakhir? Ya, gimana tidak ada aqul qouli hadza. Jika ada salah kata, maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.